Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Benar? Kita berpuasa. Tapi mafhum orang-orang ketika kita berpuasa itu tuh justru bikin kita jadi lemah. Kenapa? Karena kita nggak makan, kita juga nggak minum. Dan puasa itu kadang bikin ngantuk, ya nggak? Iya. Nah, itu secara zahirnya kayak begitu emang. Nah, tapi sebenarnya puasa Ramadan itu tuh punya nilai yang lebih. Kenapa? Karena dulu para sahabat itu dan orang-orang soleh di masa lalu itu justru di bulan Ramadan itu mereka berperang, berjihad. Apa contohnya? Perang Badar. Perang Badar tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, sebenarnya banyak ya contoh dari peperangan-peperangan yang terjadi ketika kaum muslimin sedang berpuasa. Salah satunya itu yang perang Badar. Dan diriwayatkan jatah sahur untuk para gozin, para kesatria, para prajurit itu cuma kurma, ya kan? Kurma. Bahkan ada di suatu peperangan itu jatah makan seorang tentara itu tuh cuma sebatas ini. Jadi itu saking mencekamnya perang di zaman dahulu, itu tuh sampai jatah makanan untuk tentara itu cuma sekadar, jadi ada orang, nanti orangnya ini bertugas buat bawain keliling sambil bawa dua baskom gede. Isinya apa? Yang satu isinya minyak zaitun, yang satu isinya tepung keras gitu. Tepung kasar. Terus nanti kan dioperin tuh keliling nih si tentaranya ini, ada satu orang yang bertugas itu. Terus nanti masing-masing tentara itu tuh nanti mencelupkan tangannya ke minyak zaitun. Habis itu setelah tangannya basah sama minyak zaitun, itu dicelupin lagi ke tepung. Terus nanti tepung yang menempel di tangan yang basah ini itu dikepel-kepel. Itulah jatah makan untuk tentara. Tapi walaupun kayak gitu, asarnya, bekasnya, efeknya itu Masya Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya Islam bisa berjaya menguasai berapa? 2/3 dunia. Nah, kalau perang Badar mungkin kalian udah bosan ya dengarnya. Jadi sekarang Ana mau cerita tentang perang lain yang mungkin ini jarang dibahas. Perang apa? Yaitu penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia itu terjadi di masa Khalifah Al-Walid bin Malik. Al-Walid bin Malik itu mengangkat seorang gubernur di sebuah daerah namanya itu Ifriqiya. Ifriqiya itu kalau sekarang Afrika Utara. Nah, gubernurnya namanya itu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini, begitu beliau jadi gubernur, beliau tuh mengoreksi kesalahan gubernur-gubernur sebelumnya. Kenapa? Karena di masa itu daerah-daerah bagian Afrika sana, itu tuh rawan. Rawan apa? Rawan para penduduknya itu murtad dari Islam. Karena emang Islam itu belum kokoh. Nah, akhirnya dievaluasi lah sama Musa bin Nusair. Kenapa nih alasannya? Ternyata dari hasil penelitian beliau, para gubernur sebelum beliau itu lebih fokus ke gimana caranya menaklukkan negeri baru. Tapi nggak fokus untuk menguatkan akidah orang-orang yang di dalamnya. Makanya pada akhirnya banyak orang yang goyah, banyak orang yang murtad. Nah, Musa bin Nusair itu nggak mau kayak gitu. Akhirnya ketika beliau melakukan futuhat, sebelum beliau pindah ke daerah lain, beliau tuh bakalan pastiin dulu, ini penduduk negeri ini emang Islamnya udah kokoh. Terus kalau tentang pembebasan Andalusia, itu sebenarnya ide tersebut itu udah ada sejak zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Udah terpikir mau buat naklukin Andalusia. Nah tapi nggak bisa ya langsung kayak ujuk-ujuk mengirim pasukan. Itu pasti ada persiapannya dulu. Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan,
itu sudah ada yang namanya armada laut. Armada laut itu berarti kesatuan perang yang difokusin memang buat di laut doang. Utsman itu bikin armada laut itu hasil ide dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu merupakan gubernur di Syam. Sejak saat itu, kaum muslimin punya armada laut. Akhirnya kalau misalnya ada perang di laut, kaum muslimin itu udah punya kapal yang lengkap sama persenjataan. Jadi kaum muslimin bisa menyerang musuh di laut. Nah, begitu pula penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia ini kan di Andalusia ya. Sedangkan Musa bin Nusair ini adanya di Mesir. Jadi dia harus menyeberangi laut dulu. Makanya beliau itu berpikir untuk menguatkan armada laut, para armada laut. Sembari menguatkan armada laut, Musa bin Nusair itu mengangkat satu komandan, satu bahasa itu Qaid. Qaid itu Raisul Jiyush. Apa berarti? Panglima. Namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini, beliau itu bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. Kulitnya hitam. Tapi meskipun beliau itu bukan orang Arab, tapi beliau itu jago bahasa Arab. Terus beliau juga ahli ibadah. Dan beliau itu terkenal sebagai komandan yang berani, yang emang punya kemampuan, yang punya ketangkasan. Jadi emang udah terkenal gitu. Nah terus, Tariq bin Ziyad ini, ketika dia berdiskusi, membuat strategi bersama Musa bin Nusair, beliau ini menemukan bahwa untuk menaklukkan Andalusia, itu tuh nggak bisa langsung. Kenapa? Karena ada setidaknya 4 hambatan. Setidaknya ada 4 hambatan yang bisa menghambat penaklukan Andalusia. Apa? Yang pertama, pengetahuan kaum muslimin tentang tanah Andalusia itu masih minim, masih sedikit. Kaum muslimin ketika itu cuma tahu di Andalusia itu adalah daerah yang dikuasai sama sekelompok kaum Kristen dari bangsa Visigot. Jadi ada bangsa Kristen yang itu tuh rajanya, itu namanya Raja Roderick. Raja Roderick ini, itu ada raja yang zalim. Terus, sedangkan kaum muslimin itu nggak tahu gimana keadaan cuaca di sana, gimana keadaan iklim di sana, gimana tanah di sana tuh kayak gimana. Itu kaum muslimin nggak tahu. Padahal hal tersebut itu penting diketahui untuk kaum muslimin supaya apa? Supaya bisa menyusun strategi itu benar gitu. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin itu jumlah pasukannya minim. Kalau misalkan mau dibandingin sama tentara Kristen waktu itu gak berimbang banget. Terus yang ketiga, adanya basis musuh di Kepulauan Canari. Apa itu Kepulauan Canari? Kepulauan Canari itu sebuah kepulauan yang masih dikuasai sama Kristen. Daerah di sekitar Andalusia itu tuh udah ditaklukin sama kaum muslimin. Tapi ada sebuah kepulauan yang dia itu masih dikuasai oleh Kristen. Dan inilah yang dikhawatirkan akan berpotensi menjadi titik penyerangan untuk kaum muslimin. Dan yang keempat, itu adanya basis musuh di sebuah tempat namanya Ceuta. Tempat ini ada di sebelah timur Tiberias. Itu tuh sebuah kota. Bukan timur Tiberias, timurnya Tangier. Penguasa di sana namanya tuh Julian. Nah, nanti ada sebuah tawaran dari Julian. Julian ini ngasih tawaran ke Musa bin Nusair jadi Julian ini membuka pintu untuk kaum muslimin bisa menaklukkan Andalusia. Tapi panglima di kaum muslimin itu ketika mendapatkan penawaran dari non-muslim, itu pasti mencari dulu kebenarannya. Nah, termasuk ini. Mau gimana pun juga, Julian itu bukan orang muslim. Ketika dia menawarkan untuk membebaskan Andalusia, ini ada maksud tersembunyi nggak nih di sini? Gitu. Sebenarnya, Julian itu kan bawahannya Roderick. Jadi kan Roderick kan pemimpin tertingginya. Jadi Julian itu kayak semacam bawahannya gitu. Nah, Julian itu setia sama Roderick. Tapi, di sisi lain, Julian ini
itu benci banget sama Roderick. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena Roderick itu ketika beliau mendapatkan kekuasaan sebagai raja tertinggi Kristen, itu tuh dengan cara mengkudeta ada raja sebelumnya namanya Raja Witiza. Sekitarnya Witiza namanya. Sedangkan raja tersebut itu tuh adalah temannya, bestinya Julian. Dan Julian tuh ya nggak mau karena Roderick kan tadi zalim ya. Jadi anak keturunannya Raja Witiza juga itu tuh hartanya disita, terus hidupnya jadi sengsara. Makanya Julian gak suka. Terus yang kedua juga si Roderick ini dia itu memperkosa putri anak perempuannya Julian. Namanya itu Florida saya tanah. Nah makanya kesel lah itu Julian sama si Roderick ini. Akhirnya karena udah kesel, akhirnya Julian membuka pintu untuk kaum muslimin membuka Andalusia. Tapi itu dipertimbangkan sama Musa bin Nusair. Tapi nanti singkat cerita akhirnya dibentuklah armada. Sampai akhirnya nanti dikirimkan pasukan ke Andalusia. Akhirnya para kaum muslimin itu mendarat di Jabal Tariq. Yang sekarang namanya suatu gunung, suatu tempat yang sekarang itu namanya Jabal Tariq.